Dan saya melihat ada banyak senyuman yang luar biasa sekali. Karena ada sukacita, kedamaian yang Tuhan taruh dalam hidup kita semua. Karena kitalah orang-orang pilihannya Tuhan. Mari semua kita lambaikan tangannya. Kita mau katakan Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, haleluya. Sebelum kita mulai, yuk kita masuk dalam doa kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita mau masuk ke dalam doa. Tuhan, berjuta-juta rasa terima kasih kami Tuhan, kami panjatkan ke dalam nama-Mu Yesus Kristus yang agung Tuhan. Karena pada hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami dengan satu tujuan Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu tercurah atas hidup kami, berikan kami gairah, berikan kami semangat Tuhan untuk boleh menari, melompat dan bernyanyi yang terbaik bagi-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, yes, haleluya. Mari semua kita mau siapkan hati kita. Kita mau terima sukacita yang berasal daripada surga. Allah Bapa kita tercurah atas hidup kita semua. Haleluya. Ye, ye. Sama-sama kita katakan. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi yuk, kita menyatakan pujian dari awal. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi segenap jiwa kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Sekali lagi, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, yeay, haleluya. Kami percaya Tuhan, kalau kita sudah menerima kuasa, damai, sejahtera, dan sukacita daripada surga, tiba saatnya kita tidak akan ragu. Kita mau berjalan dengan segenap jiwa untuk boleh berjalan bersama dengan Tuhan dari kemuliaan sampai pada kemuliaannya. Haleluya. Hey. Tidak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan, sebab Kau yang memegang hidup kami dulu sampai selama-lamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau
tuntun langkahku. Sama-sama kita mau katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Ayo keluarga Gregorius lebih dahsyat lagi katakan bahwa tidak pernah sekecil pun timbul keraguan dalam hidup kita semua. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat pujian penyembahan ini. Lagu ini mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita, Yes Tuhan. tempat pertolongan bagi kita yang mengalami kesusahan yang kita hadapi. Amin Tuhan, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya Tuhan. Kita katakan kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku.
persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau sumber kami, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, Tuhan, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Oh Tuhan, glory glory hosana kami hanya untuk-Mu Bapa. Engkaulah terang, Engkaulah Tuhan, juru selamat kami yang hidup, batu karang kami yang teguh. Engkau Bapa, Engkau Yesus, Gembala kami yang agung, yang mampu untuk selamatkan. Engkaulah Yesus, kasih yang kami cintai, yang mampu kami rasakan dalam setiap hidup kami. Oh Tuhan, kami rindukan Bapa, pelukan tangan-Mu yang erat mengisi hidup kami, Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu, kami butuh urapan-Mu memenuhi hidup kami. Ini hati dan hidup kami serahkan Tuhan, untuk Engkau sempurnakan. Oh Yesus, pakai hidup kami, oh Yesus, pakai tangan kami untuk melakukan Bapa kerjaan surgawi-Mu. Oh, oh, Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kini tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dan kami yakin Tuhan bahwa firman-Mu yang keluar tidak akan pernah menjadi sia-sia, melainkan menjadi rema, menjadi pedoman untuk hidup kami Tuhan. Sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa Roh Kudus mengalir memenuhi untuk setiap hati yang haus akan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Pada pagi ini pun kita sehat, kita kuat, semua ada dari kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan semata-mata memberikan kita, menjaga kita, memelihara kita, sehingga kita bisa ikut terus live streaming pada pagi ini. Kita masuk dalam doa. Bapa, mengucap syukur kepadamu atas kebaikanmu. Kau selalu memberi terbaik pada setiap anak-anakmu yang setia, yang taat kepadamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama kami. Sehingga kami sehat, kuat, semua ada anugerahmu semata. Dan sebentar lagi kami akan mendengar sabdamu. Kau berbicara pada kami. Berikan kami kesabaran. Berikan kami hikmat pengetahuan. Sehingga kami bisa respon firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi ini, serahkan hidup pada Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, apa artinya menyerahkan hidup kepada Tuhan? Nah, saya kasih lihat Injil Roma 6 ayat 13. Ya, surat Roma pasal 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi menyerahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, berserah kepada Yesus berarti meletakkan setiap bidang kehidupan kita ke dalamnya. Kita harus serahkan dan percaya semua aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Mulai dari iman, masa depan, nasib, mental, pola pikir, kesehatan, pekerjaan dan profesi, jodoh, keluarga, kesuksesan, cara pandang, kompetensi, kekhawatiran, penderitaan, kesesakan, lidah, dan perkataan, dan lain-lainnya. Jadi serahkan hidup kita kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Tuhan akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hati-Mu seperti siang. Nah, kita lihat Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah kesaksian dari teman saya, bahwa dia sudah mendapat S1. Namun 10 tahun belum mendapatkan pekerjaan sama sekali. Karena dia hanya mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kemampuan sendiri, mengandalkan ijazahnya S1. Sehingga dia mengabaikan kuasa Tuhan. Lamaran kerja di mana-mana dia ditolak terus. Akhirnya dia mulai sadar dan mengerti bahwa selama ini dia hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, tidak melibatkan kuasa Tuhan Yesus. Maka mulai detik itu dia minta ampun kepada Tuhan. Kemudian dia meminta tolong pada Tuhan. Sejak itu dia baru mendapat pekerjaan yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Di tengah gelapnya dunia, di mana iblis selalu mengintai kita. Nah, kita bisa lihat 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah
dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, kita harus selalu bersyukur, berterima kasih atas pernyataan Tuhan dalam setiap langkah kita. Banyak orang diberkati Tuhan dengan berbagai kesuksesan, tapi mereka menganggap itu ada prestasi mereka sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Saya kasih contoh nyata. Sampai pada suatu titik kesuksesan tertentu, bukan saja menjadi stuck atau macet, tapi juga jatuh tersungkur seperti orang-orang yang sudah diberi kedudukan dan pangkat yang tinggi. Karena korupsi, maka penjala telah menanti mereka. Oleh sebab itu, bila kita menjadi orang yang sukses, jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan dan menjadi orang yang congkak. Kita tahu Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, kita lihat 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dan 6. Demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi menghasini orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, bila kita menyerahkan kehidupan kita secara total kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjaga setiap langkah kita. Amin, Bapak Ibu. Jangan setengah hati untuk memandang pada Tuhan. Lihat Tuhan Yesus Kristus tanpa ragu menyalakan hidupnya untuk kita secara keseluruhan, mati di atas kayu salib. Tuhan ingin kita belajar untuk menjadi seorang pemberi dalam hidup ini, bukan menjadi seorang pengambil. Yesus berkata, kita lihat Markus 8 ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkannya, ia akan kehilangannya. Tetapi barang siapa kehilangannya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa artinya bersedia kehilangan nyawa dalam ayat ini? Artinya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk mewujudkan rancangan Tuhan. Jalani hidup ini dengan tujuan. Tergeraklah oleh karena tujuan. Berikanlah diri kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan memakai kita untuk mewujudkan tujuannya. Apa yang terjadi ketika kita melakukan ini? Apa yang terjadi saat kita berkata, baiklah Tuhan, aku tidak akan hidup untuk diriku sendiri. Aku akan hidup untukmu dan untuk orang lain. Aku akan belajar untuk membayangkan kemungkinan. Aku akan belajar untuk menyerahkan rancanganku ke dalam tanganmu. Nah, Bapak Ibu, perhatikan apa yang Tuhan katakan. Kita lihat lagi Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang akan kita lakukan
untuk menjadikan kerajaan Allah sebagai perhatian utama kita. Dengan peduli dengan hal-hal yang Allah pedulikan. Apa yang paling Tuhan pedulikan? Hidup kita dan sesama manusia. Tuhan tidak peduli dengan uang. Tuhan tidak peduli dengan ketenaran. Tuhan tidak peduli dengan banyak hal yang kita pedulikan. Bila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menjadikan hal-hal terpenting dalam hidup kita sama seperti hal-hal yang paling penting bagi Tuhan, maka Tuhan akan memelihara semua yang kita perintah dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baca lagi Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasa lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Karena kasih karunia Allah diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Ketika kita mencobai dan berpaling kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan memampukan kita untuk teguh berdiri dengan kekuatannya. Tidak ada satu hal pun yang kita hadapi dunia ini yang dapat dikalahkannya. Karena Tuhan telah mengalahkan dunia. Kita bisa lihat Yohanes 16 ayat 33. Sebab itu kukatakan kepadamu, supaya kamu peroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, Tuhan akan membantu kita pada saat kita menyerahkan diri dan kehendak kita kepadanya dalam mematuhi firman-Nya. Ketika kita untuk berserah kepadanya dan memilih tidak menyerah pada pencobaan, Tuhan mampu membantu kita menghadapi pergumulan hidup ini. Di dalam Allah kita pasti menang. Saya kasih contoh tokoh agama hidupnya, tokoh Alkitab maksud saya, yang hidupnya berserah pada Tuhan. Dalam perjanjian lama saya ambil adalah Hana. 1 Samuel pasal 1 ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, kita tahu Hana adalah seorang wanita yang dimadu oleh suaminya. Dan madunya selalu menyakiti hatinya. Dalam kesedihannya, Hana tidak menyerah, tapi Hana bersandar, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa Hana. Nah, contoh kedua saya ambil Abraham. Abraham tidak mempunyai seorang anak pun, tapi Abraham percaya, berserah pada Tuhan, menunggu janji Tuhan akan keturunannya selama 25 tahun. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa Abraham. Nah, dalam perjanjian baru ada tokoh-tokoh Alkitab hidupnya berserah kepada Tuhan. Nah, saya ambil perempuan Kanaan. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkirkan ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kesinilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat, menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab,
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu, saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang wanita yang tangguh mendatangi Yesus. Dia tidak menyerah dan tidak gampang tersinggung. Dia tetap memohon dan merendahkan diri untuk meminta Yesus menyembuhkan anaknya. Dia berserah, mendekat, menyembah Yesus. Akhirnya anak ibu Kanaan mendapat kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Saya kasih contoh satu lagi, 2 orang buta. Matius 9 ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datang kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, mereka mendengar Yesus lewat dan bersuruh untuk mengasihinilah mereka. Mereka meminta Yesus supaya mata mereka dapat melihat. Mereka berserah pada kehendak Tuhan. Akhirnya bisa melihat dan mengikuti Yesus. Bapak Ibu, saya juga ambil tokoh Alkitab yang pasrah atau pesimis. Pesimis itu artinya menganggap bahwa segala sesuatu yang ada pada dasarnya ada buruk atau jahat. Atau orang bersikap atau orang berpandangan tidak mempunyai harapan baik. Mudah putus asa. Saya ambil dalam perjanjian lama dulu, Nabi Elia. Seorang nabi Tuhan yang takut dengan ancaman Ratu Isabel karena membunuh nabi palsu dengan pedang. Badan Nabi Elia dipakai Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, melakukan sesuatu yang sangat besar kuasanya. Tapi Nabi Elia pesimis, sehingga dia mengabaikan pernyataan Tuhan yang sempurna. Maka dia pesimis, dia ingin mati dan tidak mau makan dan minum. Padahal Tuhan bisa menolong dia, bahkan Tuhan bisa memberikan dia kekuatan melewati masalah tentang Ratu Isabel ini. Saya kasih contoh kedua orang pesimis dalam perjanjian baru, Judas Iskariot. Dia adalah seorang yang pesimis. Orang pernah menjual Yesus dengan 30 keping perak. Menjauh dari Tuhan dan menggantungkan diri. Kita lihat Matius 27 ayat 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan mengantung diri. Kalau dia nggak pesimis, dia seperti Rasul Petrus, balik kepada Yesus, maka dia mendapat keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, syarat-syarat menyerahkan hidup pada Tuhan adalah pertama, kita harus dekat pada Tuhan dan mengetahui kehendak Tuhan. Syarat kedua, harus percaya penuh pada Tuhan. Maka Tuhan berkata, marilah kepadaku. Ini adalah ajakan dari Tuhan Yesus. Semua yang letih lesu, berbeban berat, ini dimasukkan siapa saja, besar kecil, tua muda, yang mempunyai masalah dan beban berat. Janji Tuhan, Tuhan bilang, aku memberi kelegaan kepadamu. Ketiga, syarat ketiga menyerahkan diri pada Tuhan adalah belajar pada Yesus. Belajar berserah, mengenal kehendaknya dalam Alkitab.
maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Yang keempat, sila keempat, menjaga diri pada Tuhan. Lalu pikul kuk yang dipasang Tuhan. Percaya masalah kita pada Tuhan. Serahkan diri sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Tapi bukan menyerah. Taat pada rencana dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat firman Tuhan pada pagi ini, kesimpulannya adalah, pertama, masalah boleh datang, tetapi jangan jadikan diri kita sebagai orang yang pasrah. Kedua, jangan menyerah kepada masalah, tapi hendaklah kita serahkan pergumulan pada Tuhan. Ketiga, berserah kepada Tuhan tidak berarti pasrah, karena Tuhan tidak suka orang yang pasrah. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih lewat firman-Mu pada pagi ini. Kami mengerti. Kami tidak boleh hidup seperti sikap pesimis. Kami selalu pegang pada janji-janji-Mu. Kami harus percaya penuh kepadamu. Kami harus menyerahkan seluruh hidup kami total kepadamu. Biar Engkau bertindak, Engkau beracara, dan Engkau yang turut bekerja bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Mulia, Maha Agung. Kuasa-Mu tak terbatas. Engkau sanggup melakukan segala-galanya. Maka pada pagi ini, kami serahkan penuh di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya, bagi-Mu tidak ada mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba tetap memohon dan belas kasihan kepada-Mu Tuhan. Engkau tahu para umat-Mu saat ini yang ikut dalam live streaming ini. Engkau bisa melihat dari surga, Engkau mengerti persoalan masalah tentang hidup mereka atau sakit penyakit mereka, Tuhan. Hamba mohon Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, tangan-Mu yang dahsyat, tangan-Mu yang ajaib. Engkau melihat siapapun pada saat ini, mereka menyerahkan penuh dalam tangan. Mereka mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh dan taat segala perintah-Mu. Maka pada pagi ini, dia mendapat kemurahan hati. Dia mendapat berkat dari-Mu. Dia akan mendapati mujizat terjadi dalam hidupnya. Sakit akan disembuhkan. Masalah apapun sudah jalan keluar. Dan tidak ada beban berat dalam hidupnya, karena Engkau bersamanya. Dan Engkau memberkati juga rumah tangganya. Engkau juga memberkati apapun dia kerjakan akan berhasil. Dan masa depannya penuh cemerlang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan ke atas. Terima damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Bersekutu dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati semua.